Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Akbar Barokah, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas presentasi tentang analisis kinerja sistem Business Intelligence pada PT XYZ menggunakan metode Balance Scorecard. Presentasi ini saya laksanakan untuk memenuhi ujian tengah semester tahun ajaran 2022-2023 pada mata kuliah Business Intelligence. Oke, kita mulai saja kita dengan pendahuluan. Jadi PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan memiliki visi untuk menjadi pemimpin pasar di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT XYZ membutuhkan analisis kinerja yang baik. Metode Balance Scorecard digunakan untuk mengukur kinerja bisnis secara holistik dengan fokus pada 4 aspek utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kita sekarang ke analisis kinerja keuangan. Aspek keuangan merupakan satu faktor yang penting dalam kinerja bisnis. Dalam analisis kinerja keuangan, PT XYZ dapat menggunakan beberapa indikator seperti laba kotor, margin laba bersih, dan ROI. Dengan menggunakan metode Balance Scorecard, PT XYZ dapat mengevaluasi kinerja keuangan dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk faktor-faktor seperti pengeluaran operasional, investasi, dan kebijakan keuangan. Selanjutnya, analisis kinerja pelanggan. Pelanggan merupakan aset penting bagi PT XYZ. Dalam menganalisis kinerja pelanggan, PT XYZ dapat menggunakan beberapa indikator seperti tingkat retensi pelanggan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Dengan menggunakan metode Balance Scorecard, PT XYZ dapat mengevaluasi kinerja pelanggan dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk faktor-faktor seperti pelayanan pelanggan, inovasi produk, dan pengembangan pasar. Selanjutnya, analisis kinerja proses internal. Proses internal merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan bisnis. Dalam analisis kinerja proses internal, PT XYZ dapat menggunakan beberapa indikator seperti efisiensi operasional, kualitas produk, dan waktu siklus produksi. Dengan menggunakan metode Balance Scorecard, PT XYZ dapat mengevaluasi kinerja proses internal melalui sudut pandang yang lebih luas, termasuk faktor-faktor seperti manajemen rantai pasokan, pengendalian kualitas, dan pengembangan produk. Yang selanjutnya, analisis kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja bisnis di masa depan. Dalam analisis kinerja pembelajaran dan pertumbuhan, PT XYZ dapat menggunakan beberapa indikator seperti keterampilan karyawan, inovasi produk, dan pengembangan bisnis. Dengan menggunakan metode Balance Scorecard, PT XYZ dapat mengevaluasi kinerja pembelajaran dan pertumbuhan dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk faktor-faktor seperti pelatihan karyawan, pelatihan dan pengembangan, serta strategi pengembangan bisnis. Oke, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa metode Balance Scorecard adalah alat yang efektif dalam menganalisis kinerja bisnis secara holistik. Dalam analisis kinerja bisnis intelijen pada PT XYZ, metode Balance Scorecard dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran pertumbuhan. Dengan menggunakan metode ini, PT XYZ dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang kinerja bisnis mereka dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja bisnis. Mungkin sekian dari saya. Tugas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Business Intelligence. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.